Halo Kak. Halo. Perkenalkan nama saya Rina Widoro, saya dari Universitas Proklamasi 45. Saya mau izin bertanya, boleh Kak? Boleh. Jadi saya mau tanya, apa yang Kakak ketahui tentang HAM? Mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Reza Binta Sarmin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Jadi mungkin terkait HAM yang saya ketahui tentang HAM, HAM itu hak asasi manusia, hak yang melekat yang ada dari kita sejak kita lahir. Contohnya itu hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, hak untuk beragama, menjalankan ibadahnya, hak untuk berpendapat, juga hak untuk mendapat pendidikan. Jadi hak itu ada di diri manusia ketika mereka lahir dan sudah menjadi milik mereka sejak lahir, dan itu juga dilindungi dari negara, juga undang-undang, dan bagi mereka yang melanggar, mereka akan mendapat hukuman. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut pertanyaan kedua ya. Boleh. Menurut Kakak, apa yang akan terjadi apabila dalam proses penegakan HAM Pancasila tidak dijadikan dasar atau landasan? Ya mungkin menurut saya kalau menggunakan Pancasila berarti itu kan konteksnya di Indonesia ya. Sedangkan Pancasila itu berarti sila-sila yang kita gunakan sebagai dasar negara. Dan ketika kita tidak menggunakan Pancasila sebagai di proses penegakan HAM, akan terjadi menurut saya itu akan terjadi chaos, karena Pancasila itu sudah mengandung nilai-nilai yang menurut saya itu udah lengkap sebagai proses penegakan hukum. Bagaimana kita harus menaati ketuhanan yang Maha Esa, juga harus secara adil, juga bermasyarakat yang tepat gitu. Jadi ketika itu tidak digunakan dalam proses penegakan HAM di Indonesia khususnya, itu akan terjadi ketimpangan, juga mungkin akan ada banyak hal yang justru akan jadi ribut gitu, jadi agak tidak benar, tidak adil, tidak semestinya gitu. Jadi menurut saya ketika proses penegakan HAM di Indonesia harus menggunakan Pancasila, karena memang itu sudah menjadi dasar yang kokoh, dasar yang kuat untuk kita menilai HAM itu. Oke, baik ya. Terima kasih. Selamat malam Abang. Maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Marinus Berjama, kuliah di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, program studi administrasi publik. Izin mau mewawancarai Abang terkait HAM. Sebelum itu, Abang bisa perkenalkan nama terlebih dahulu. Oke, baik. Nama saya Donatus Munjumanang, seorang mahasiswa juga di salah satu universitas di Yogyakarta, dan sekarang sudah masuk semester 4. Pertanyaan nomor 1, menurut Abang apa yang akan terjadi apabila dalam penegakan HAM Pancasila tidak dijadikan dasar atau landasan? Oke, baik. Pancasila itu adalah dasar bernegara setiap orang atau setiap masyarakat. Jadi di dalam Pancasila itu diatur bagaimana memanusiakan manusia, bagaimana setiap individu di dalam negara tersebut itu mencapai yang namanya keadilan. Tetapi ketika dalam penegakan hak asasi manusia itu Pancasila tidak dilibatkan, maka dalam penegakan HAM itu tidak ada dasar hukum yang kuat. Karena di situ Pancasila memiliki yang bersifat fundamental. Jadi antara Pancasila dan dalam penegakan HAM tidak bisa dipisahkan oleh setiap orang, karena dasar dalam penegakan hak asasi manusia itu adalah dilihat dari filsafat negaranya atau dari Pancasila. Misalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itulah panduan dalam menegakkan hak asasi manusia. Oke, baik. Selamat malam Abang. Malam. Perkenalkan, nama saya Maksi Sumuy. Ya. Saya kuliah di kampus Universitas Proklamasi 45, jurusan administrasi publik. Saya ingin wawancarai Abang, tapi Abang bisa perkenalkan nama dulu baru saya mulai pertanyaan. Oke, perkenalkan, nama saya Rama Sanjaya, saya asli dari Palembang. Saya sekarang masih menempuh studi di Yogyakarta. Bagian nomor 2, bagaimana solusi Abang mengenai masalah HAM yang belum terlaksana dengan baik? Oke, permasalahan HAM yang belum terlaksana dengan baik, saya kira itu bukan sebuah permasalahan yang hanya dimiliki satu kelompok atau pemerintah saja, tetapi itu adalah bagian dari permasalahan kita semua. Bagaimana kita bekerja sama
dan saling menyelesaikan permasalahan yang bisa kita mulai ya, kita mulai dari kita sendiri, dan kita mengajak orang lain juga untuk menyelesaikan permasalahan HAM yang berkembang di negara kita ini. Nah, artinya apa? Artinya perlunya ada peran serta kita semua, entah itu kita, teman kita, ataupun pemerintah, ataupun bahkan orang lain. Nah, untuk apa? Untuk menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan terkait HAM tersebut. Jadi kalau kita berbicara tentang HAM ini, ya kalau untuk penyelesaiannya, ya perlunya kerjasama semua elemen masyarakat untuk mengurangi tindakan-tindakan yang melanggar HAM tersebut. Dan yang kedua yaitu perlunya penyadaran terhadap diri kita sendiri dan orang terdekat kita dan bahkan orang lain, untuk mengetahui bahwasanya pentingnya untuk kita menghargai hak asasi manusia. Agar kenapa? Agar kita bisa hidup berkesinambungan antar sesama masyarakat dan antar sesama manusia, agar tidak ada terjadinya sebuah permasalahan-permasalahan terkait misalkan bebas berpendapat, entah itu permasalahan bebas memeluk agama atau bebas untuk memeluk kepercayaan. Karena mengingat dari HAM tersebut mengajarkan kita agar bisa menghargai orang lain dan mencintai sesama manusia. Oke. Baik, terima kasih Abang sudah membantu saya untuk mencari hasil ini. Terima kasih. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Sukses.